Happy Cuan, salam sehat pada masa pandemi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video edukasi tentang bandarmologi dan swing trade ya. Jadi bandarmologi dan swing trade ini ada bedanya ya. Kalau bandarmologi adalah kita mengikuti pergerakan bandar yang ada di suatu market, di suatu emiten. Ketika swing trade ini kita melakukan trading dalam jangka menengah, dalam arti apabila ada pergerakan naik turunnya harga, kita memanfaatkan hal tersebut. Jadi pada saat harga swing pada harga terendahnya, maka kita melakukan buy on weakness. Kemudian ketika harga naik, maka kita melakukan sell on strength. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu ya. Seperti kita ketahui, untuk indeks IHSG sudah mengalami reversal ya. Jadi setelah kemarin sempat turun pada harga di indeks di 5.800-an, kemudian mantul sampai ke zona 6.000-an ya. Beberapa kali bertahan di zona 6.000-an, kemudian masuk ke zona 6.100-an, dan sekarang mulai mendekati di zona 6.200-an. Semoga hal ini berjalan terus ya, sehingga apa yang dikhawatirkan adanya pola head and shoulder yang akan terbentuk di indeks IHSG tidak akan terjadi. Pola head and shoulder tidak akan terjadi apabila indeks harian bergerak pada minggu ini dan minggu depan itu bergeraknya naik cukup tinggi. Tapi jika naiknya pelan-pelan dan volume semakin berkurang, maka pola head and shoulder dikhawatirkan akan terbentuk. Baik, saya akan share screen. Baik, ini emiten pertama yang saya akan bahas terlebih dahulu ya. Jadi ini adalah ICBP, sektor consumer good ya. Pada kesempatan kali ini memang tidak menunjukkan keperkasaannya ya. Bahkan emiten-emiten yang selama ini tidak diperkirakan malah sekarang trending ya. Justru emiten yang consumer good seperti ICBP ini malah selalu turun ya. Kalau kita lihat ini ya, jadi bisa kita lihat di sini bahwa di situ untuk emoticon berwarna merah ya, kemudian juga di sini seller menguasai pasar, kemudian juga kalau kita lihat di sini sudah ada sinyal untuk short ya, shortnya sudah berkali-kali sehingga untuk ICBP layak untuk dibeli ya. Shortnya adalah short buy, strong buy ya. Kemudian kalau kita lihat di sini cash yang dimiliki oleh market maker sudah mulai banyak, sehingga untuk ICBP bisa dikolek jangka panjang. Kemudian ini adalah analisa saya yang berikutnya, yaitu tentang AMTA swing trade ya. Kalau swing trade seperti ini ya, gampangannya itu garis ini adalah menentukan kalau berada di bawah garis ini, maka kita belum layak untuk beli ya. Walaupun sudah ada mungkin ada sinyal buy seperti ini ya, tetapi yang paling aman untuk beli pada saat berada di atas garis ini. Sehingga kalau kita lihat untuk DAX ini adalah sektor restoran bebek ya. Dan ini juga kita lihat ada sinyal buy tapi masih berada di bawah dari garis MA-nya ini, sehingga ini masih wait and see. Kemudian kalau yang di atasnya ini yang lebih aman apabila berada di merah ini ya, merahnya berada di atas. Dan ini zonanya juga masih zona untuk seller ya. Lalu lanjut ke yang berikutnya ya, ECAT. ECAT ini adalah salah satu yang masih under value. Kalau kita lihat di sini untuk AMTA slingshotnya, kita lihat shotnya sudah 2 kali, ada shot hijau dan ada shot berwarna biru, sehingga ini juga kemudian masih dalam zona uptrend,
seller buyer masih menguasai, dan ini juga akumulasi dilakukan oleh market maker sehingga ECAP layak untuk di-collect ya. Kemudian Wika dengan metode swing trader ini masih berada di bawah garis ini ya, walaupun sudah ada sinyal buy, dan ini belum juga menunjukkan untuk saatnya kita melakukan swing trader untuk Wika ya, karena ini walaupun sudah berada di area buyer tetapi dan ini sudah ada sinyal buy, sebenarnya boleh untuk koleksi, tapi lebih aman kalau berada di atas ini, dan kemudian ini ada zona merah seperti ini. Lalu lanjut ke INDF juga sama ya, masih dalam zona downtrend dan juga berwarna merah ya, seller menguasai pasar. Kemudian ini sudah ada sinyal short, dan kemudian ini sudah ada orange ya, artinya sudah jenuh jual. Kemudian kalau kita lihat ini sudah berada di bawah garis MACD-nya, sudah berada di bawah, artinya sudah cukup layak untuk artinya cash yang dimiliki oleh market maker juga sudah banyak, sehingga layak untuk di buy secara sedikit-sedikit. Kemudian GCRM itu juga sama, sektor consumer goods yang turun terus ya, padahal fundamentalnya sangat bagus. Ini juga berada di zona downtrend. Kemudian ini sudah ada sinyal short dan sudah ada candle berwarna orange, sebenarnya sangat cukup layak karena sudah over atau jenuh jual. Kemudian lanjut ke berikutnya, power ini juga untuk dikoleksi jangka panjang sangat bagus, tetapi dia masih berada di bawah garis MA-nya ya, sehingga ini belum cukup aman. Jadi kalau sudah ada sinyal buy kemudian ada di atas, ini sangat aman untuk swing trade ya. Jadi kita jualnya ketika dia sudah turun di bawah swing trade-nya ini, didukung dengan indikator yang ada di atas ini sudah berada di zona merahnya ya. Nah itu. Jadi untuk power bisa dikorek ya secara sedikit-sedikit, tapi kalau mau lebih aman adalah saat dia sudah berada di atasnya ini. Ya, swing trade seperti itu ya. Jadi kita manfaatkan ayunan. Sebenarnya ini zonanya sudah ada garis hijau, sudah zona untuk beli ya di sini. Kemudian lanjut ke yang berwarna putih, BPNI. BPNI ini juga sudah ada sinyal buy, tetapi dia masih berada di bawah ini ya. Kemudian juga ini sudah merah sebenarnya ya. Kemudian di sini ada sinyal sell. Nah itu ya. Jadi untuk BPNI layak untuk dibeli secara sedikit demi sedikit, dan ininya sudah ada di zona buyer. Ya. Jadi kalau mau lebih yakin lagi ketika dia candle-nya sudah berada di atas garisnya ini layak untuk beli. Kalau sudah seperti ini, nah ini harus dijual. Jadi swing trade modelnya seperti itu ya. Jadi kita jual dan beli dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Bedakan dengan investing. Itu lanjut ke ini swing trade lagi untuk chartnya Pegas. Pegas juga sudah ada sinyal buy di sini ya, tetapi kalau kita lihat juga dia berada di bawah garis MA-nya ini, dan ini tidak ada sinyal berwarna merah, dan ini juga sebenarnya hanya ada satu sinyal di sini zona buyer ya. Jadi ini buy-nya hanya buy moderate ya, tidak strong, sehingga Pegas juga bisa dikoleksi di harga yang sekarang. Lalu berikutnya PTBA ini juga sama sebagai dari sektor batubara ya. Kalau swing trade-nya juga sudah ada sinyal buy di sini, kemudian ini sudah ada buyer, zona buyer, kemudian ini juga sudah berada di atas. Kalau didukung dengan ini ya, garis yang berwarna merah itu akan sangat kuat sekali, sehingga ini buy-nya bisa di-buy, dicicil di keadaan sekarang untuk swing trade-nya. Lalu lanjut, yang berikutnya adalah WLTJ. WLTJ ini juga untuk long term ya. Jika yang tidak sabaran di saham ini sebaiknya jangan, karena kenaikannya juga tidak kencang ya, hanya naik sedikit-sedikit. Tetapi untuk jangka panjang sangat bagus karena naik terus. Nah ini juga bagi yang tidak yang mencari dividen, ya, dividen yield, jangan masuk di WLTJ karena WLTJ tidak pernah membagikan dividen ya. Jadi itu sebagai pertimbangan untuk jangka panjang, apakah kita kuat untuk
menunggu kenaikan yang lama, tidak bagi dividen, kemudian juga di hold untuk jangka panjang. Nah ini kalau kita lihat ini sudah zona buy, tetapi di sini garisnya garis merah ya, masih zona seller. Kemudian ini juga berada di bawah, sehingga ini sinyal buy-nya tidak kuat ya untuk WLTJ, Ultra Jaya. Kemudian SSMS, ini sawit ya, perusahaan sawit sudah ada sinyal sell di situ di kemarin ya, dan kalau kita lihat di sini sebenarnya masih zona buy ya karena uptrend dan ini sudah berada di atas. Sinyal short sudah terjadi beberapa waktu yang lalu dan ini ada akumulasi yang dilakukan oleh market maker. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya. Sekali lagi ini hanya menjadi informasi buat panduan trading Anda di hari ini. Sekali lagi disclaimer mode on dan jangan lupa klik subscribe dan like ya untuk kemajuan channel ini sehingga channel ini bisa berkembang di lain waktu nantinya. Terima kasih juga yang sudah mensupport channel ini dengan mensubscribe dan men-share. Saya akhiri sampai di sini. Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi.